Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Mohon maaf jamaah sekalian, saya duduk tidak berdiri sebagaimana Ustadz kami, Ustadz Wira, karena saya membawa catatan. Nanti kalau berdiri catatannya ceblok, malah bingung saya. Ya, ceblok. Sebelum saya mulai, boleh bertanya, siapakah di antara jamaah yang tidak paham bahasa Jawa? Insyaallah. Nggih, pun kula nggih mboten sios ngangge basa Jawa nek ngoten niku. Kalau begitu ya enggak boleh campuran ya kayaknya. Pakai bahasa Indonesia saja insyaallah ta'ala. Dari kolom pertama yang baru umroh pertama kali, mohon maaf. Masya Allah. Matur nuwun. Matur nuwun. Terima kasih. Dari kolom kedua yang baru pertama kali umroh, mohon maaf. Ya. Terima kasih. Dari kolom ketiga yang pertama kali umroh. Oke, terima kasih. Dari kolom terakhir yang baru pertama kali umroh. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan ini adalah perjalanan untuk menjadi tamunya Allah. Menjadi tamu siapa? Tamunya Allah. Kalau kita akan bertamu ke seorang yang dia itu memiliki kedudukan tinggi, terkenal, terhormat, berwibawa, maka tentu kita akan mempersiapkan kedatangan kita dengan baik. Ini kita tidak bicara orang yang menyambut tamu, tapi yang akan bertamu. Keluar dari kendaraan, ngaca dulu. Rambutnya awut-awutan apa enggak. Terus kalau ada spion, di dekat spion langsung barusan makan pecel. Ada merah-merahnya enggak di giginya. Supaya ketika pas senyum itu, celing. Tidak ada tanda merah lombok cabai. Kemudian mohon maaf, kalau biasanya sebagian mohon maaf, nunduk kanan, nunduk kiri. Ada apa? Ngapain dia? Bau badan. Kalau saya boleh bilang terus terang, nyium daerah ketiak. Mamburah bau atau kan enggak? Ya. Kemudian kalau perlu cuci kaki, cuci muka, pakai minyak wangi. Itu persiapan untuk menjadi tamu. Di dunianya manusia, kita insyaallah ta'ala akan menjadi tamunya siapa? Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafdullahi salasatun. Tamunya Allah itu ada 3. Tamunya Allah ada 3.
Yang pertama al-ghazi. Orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Itu tamunya Allah. Yang kedua al-hajju. Orang yang berangkat haji. Dan yang ketiga al-mu'tamiru. Orang yang berangkat umrah. Pejuang haji dan orang yang berumrah. Ini tamunya Allah. Karena kita menjadi tamunya Allah, kita harus betul-betul mempersiapkan diri baik-baik. Terutama persiapan secara rohani. Kalbu kita ini kita siapkan. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas supaya umrah kita ini akan menjadi semakin baik insyaallah ta'ala. Bapak Ibu, tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akan menunaikan sebuah ibadah yang sangat besar. Yang ibadah ini tidak kita lakukan sehari sekali. Belum tentu pula seminggu sekali. Apalagi jadwal umrohnya sampai 10 hari. Kan tidak mungkin seminggu sekali. Belum tentu pula sebulan sekali. Belum tentu pula 2 bulan sekali. Belum tentu pula setahun sekali. Terkadang itu seumur hidup sekali. Jangan sampai, kita mudah-mudahan senantiasa mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai umrah yang mungkin kita lakukan seumur hidup sekali, dan bisa saja ini adalah umrah yang pertama kali dalam hidup kita ini, dan juga yang terakhir kali. Jangan sampai kita ini tidak mendapatkan apa-apa dari umrah kita. Kita harus berusaha dengan terus memohon bimbingan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, agar umrah kita ini menjadi umrah yang berkualitas, bernilai tinggi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ada seorang yang sholat tapi tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Datang seorang ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sholat, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di salah satu sisi masjid. Orang itu pun melakukan sholat. Sholatnya itu luar biasa cepatnya. Sat, set, bat, bet. Itu bahasa Jawa atau bukan? Itu bahasa Jawa bukan? Bahasa Jawa ya. Nah terus bahasa Indonesianya apa? Sat, set itu bahasa Indonesianya apa Pak? Ya sat, set juga toh. Lah kalau bat, bet, ngebut sholatnya. Ya. Setelah sholat, orang ini, dia sahabat, datang untuk menyalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sat-sat salatnya, bat-bat salatnya ini? Apa yang beliau katakan? Irji, kembali ke tempatmu, fasalli, salatlah lagi, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli. Apa ini para peserta bahasa Arab? Yang kata Ustadz Wira tadi, mungkin banyak peserta grup bahasa Arab. Fa innaka lam tusalli. Apa artinya? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau lam tusalli. Apa? Lam belum, tusalli belum sholat. Padahal sudah sholat ya. Kemudian kembalilah orang ini untuk sholat. Setelah sholat datang lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji, kembali lagi ke tempat sholatmu. Fasalli, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, kau itu belum sholat. Berapa kali? Sudah 2 kali. Orang itu pun kembali salat. Setelah salat kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji. Apa irji artinya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Irji. Kenapa? Dalam? Back. Fasalli, pray. Fa innaka lam tu pray. Apa itu? Pray, do, apa itu? Nanti kalau ketemu orang India bahasa Inggris gimana? Ada satu bahasa yang bisa difahami oleh semua umat manusia. Apa itu? Bahasa isyarat. Jadi ada yang pernah cerita, ketemu dengan seorang Turki, orang Turkinya enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Arab. Yang teman kita ini enggak bisa bahasa Turki, enggak bisa bahasa Inggris. Jadi cuma isyarat. Ternyata paham, Masya Allah. Maka minimal kita nanti berkomunikasi dengan apa? Bahasa isyarat. Ya. Baik, sampai 3 kali. Ini ibadah yang agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam nilai salatnya enggak diterima. Oh, berarti mungkin enggak salat itu enggak diterima? Mungkin sekali. Contohnya orang ini. Setelah ditelisik, dia dapat keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajari salat yang benar. Kalau salat itu berdirilah menghadap kiblat, kemudian bertakbirlah. Kemudian setelah itu ketika rukulah dengan tenang. Ini Nina, kalau sholat itu jangan sat-set, jangan bat-bet. Ada tumak ninahnya. Rukuk betul-betul sampai lurus posisi rukuknya. Kemudian i'tidal, berdiri sampai benar-benar lurus berdirinya. Ketika sujud sampai benar-benar posisi sujudnya tenang. Dan demikian seterusnya. Karena ketika disuruh kembali yang 3 kali, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, fa inilah uhsinu ghaira hadhi. Saya itu enggak bisa lebih bagus dari apa yang sudah saya kerjakan. Saya enggak bisa lebih, saya hanya menguasai cara sholat ya kayak gitu. Akhirnya diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahsyat dari itu. Pernahkah Bapak Ibu mendengar satu hadis? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yusalli sittina sanah." Ada seseorang, dia telah sholat 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Ma taqabbalallahu lahu salatan. Tidak ada satu sholat pun yang diterima oleh Allah. 60 tahun. Berarti berapa kali sholat? 5 kali 60.
sama dengan 205. 6 kali 50. 250. Ditambah 50. Biar bangun dikit lah bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kan? 300 sholat. Enggak diterima oleh Allah. 60 tahun, bayangkan. Apa kesalahan orang itu? La'alla yutimur ruku'a. Barangkali saja orang itu terkadang dia rukuknya bagus. Wala yutimmu sujudah. Tapi dia sujudnya tidak sempurna. Wa yutimmu as-sujuda. Barangkali dia sujudnya sempurna. Wala yutimmu ar-ruku'a. Tapi dia tidak sempurna dalam rukuknya. Umroh bukan sehari 5 kali, bukan sehari sekali, bukan sepekan sekali, bukan sebulan sekali, terkadang bukan setahun sekali. Mungkin itu seumur hidup sekali. Kita tidak ingin. Dan kita berharap senantiasa kepada Allah bahwa umroh yang kita lakukan mungkin ini adalah pertama kali dan juga terakhir kali. Atau yang sudah 2 kali, ini mungkin adalah umrah yang kedua kali, dan ini adalah umrah yang terakhir kali. Atau yang sudah berkali-kali, barangkali inilah umrah yang terakhir kali. Kita berharap umrah ini diterima. Demikian juga umrah-umrah sebelumnya. Caranya bagaimana? Jadikan, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, jadikan umrah ini umrah yang berkualitas. Pertanyaan, umrah yang berkualitas itu produk hasilnya itu apa? Jadi maksud saya begini. Ciri umroh yang berkualitas itu apa? Ciri umroh yang berkualitas adalah seorang yang pergi umroh, pulang, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Apa ibu-ibu? Umroh, kemudian apa? Pulang, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Inilah ciri umroh yang berkualitas. Ustaz, kita kan tidak bisa melihat catatan dosa dan catatan amal kita. Terus taunya kalau dosa itu diampuni bagaimana? Satu, kita hanya bisa berharap bahwa umroh kita nanti umroh yang diterima oleh siapa? Allah. Yang kedua, terkadang umroh yang diterima oleh Allah itu ada tanda-tanda setelah umroh. Tanda-tandanya apa? Berdatangannya, bermunculannya kebaikan-kebaikan dari diri kita. Yang tadinya sholatnya malas-malasan, sepulang umroh rajin. Yang tadinya bapak-bapak, mas-mas, sholatnya jarang di masjid, sepulang umroh rajin. Mbak-mbak, ibu-ibu yang tadinya kalau pakai kudung itu cuma pas arisan, kondangan, mantenan, PKK-an, dasa wismaan, apalagi nggih?
Begitu pulang umroh, dia pakai kudung, menutup auratnya harian. Ketika bepergian, ketika ada tamu berdatangan, menyambut tamunya di rumahnya pakai jilbab, atau ketika nyapu halaman, atau ketika ketemu orang-orang yang bukan mahramnya. Ada ciri-ciri. Itu yang menunjukkan, atau sebagian ciri yang menunjukkan umroh kita berkualitas. Yaitu kebaikan pada diri kita, maaf pakai bahasa Jawa, pating seluruk. Apa itu pating seluruk? Apa? Bermunculan. Karena kata para ulama, inna min alamati qabulil hasanat, di antara tanda diterimanya sebuah amalan adalah al-hasanatu ba'daha. Munculnya kebaikan-kebaikan setelah itu. Tadinya malas-malasan baca Quran, sepulang umroh rajin. Tadinya masih suka bermaksiat, sepulang umroh berusaha kuat untuk menjauhinya. Itu tanda-tanda umroh yang berkualitas, terkadang muncul seperti itu. Tapi tentang ampunan dosa, tentang besarnya pahala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Hanya saja umroh yang berkualitas adalah umroh yang mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut pulang dalam kondisi mendapatkan apa? Ampunan. Bayangkan, panjenengan usianya 70. Ada yang 70? Ada yang 70? Saya 75. Kelahiran 75 maksudnya. Kaget. Operasi plastik apa ya 70? Bayangkan 70, kita balik usia 15, berarti antara balik sampai umroh berapa tahun? 15 kurangi 70. 50 tahun. Dari 15 tahun sampai 70 tahun berapa tahun? 50 tahun. Ditambah 5. Biar agak melek dikit hitung-hitungan. 55 tahun kita berbuat dosa. 70 pulang dari Mekah, 0. Masya Allah. Bukankah ini karunia? 50 tahun kita hidup di dunia. 30 tahun diantaranya, 35 tahun diantaranya kita penuh dengan dosa. Pulang dari umrah, 0. Masya Allah. Ini kesempatan. Tinggal pertanyaan yang kedua. Setelah kita tahu apa itu umroh yang berkualitas, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara meraih umroh yang berkualitas. Yang pertama, di antara kiat untuk mencapai umroh yang berkualitas adalah ikhlas. 1. Mengikhlaskan niat kita semata-mata karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ikhlas? Mohon maaf saya agak berdiri, tapi di sini saja. Ikhlas itu sebagian ulama mendefinisikan yang menurut saya ini adalah sebuah definisi yang indah. Ikhlas itu bapak-bapak, ibu-ibu, adalah dawamun nadhar.
Dawam an-nadhar. Apa itu dawamun nadhar? Ada yang tahu Bapak Ibu? Dawam itu apa artinya dawam? Dawam, terus menerus. Nadhar, memandang. Ila al-khaliq. Apa terjemahannya? Terus menerus memandang Allah. Terus menerus mencari perhatian siapa? Allah. Terus menerus mencari ridhonya Allah. Dawamun nadhar ilal khaliqi. Terus menerus dalam mencari ridhonya Allah. Wa nisyanu, nisyan. Apa nisyan? Nasya yansa. Bahasa Inggrisnya apa? Forgive. Forgive, betul. Apa forgive itu? Lupa. Melupakan nazar. Melupakan pandangan siapa? Al-makhluk. Melupakan pandangan siapa? Makhluk. Jadi kita umrah itu ikhlas. Caranya gimana? Aku ini berangkat karena Allah, bukan karena fulan, wala fulanah, wala. Kamu itu kalau sudah umrah boleh melamar aku. Bukan itu. Bukan itu. Kalau kamu umrah nanti tak naikkan jabatannya. Bukan itu. Atau umrah dalam rangka menerima challenge. Betul? Challenge. Apa? Challenge. Challenge begitu nggih? Napa niku challenge? Tantangan nggih. Oh, followernya ribuan. Coba ente kalau berani umrah bulan ini, gitu kan? Oke, bro. Umrah dalam rangka menerima apa? Challenge, ngoten nggih? Bukan itu. Tantangan. Ente bisa enggak selfie di depan Ka'bah? Oke, Miss. Kalau laki-laki bro, kalau perempuan biasanya di medsos dipanggil apa? Miss, leres nggih? Berani enggak, Kak? Sis nggih, sis. Sis ya. Berani enggak, Kak? Foto sama polisi di Ka'bah, ya kan? Oke, Miss. Oke, bro, ya kan? Bisa enggak ente foto dengan orang India? India, Pakistan, Bangladesh. Ada enggak coba rekaman percakapan ente? Bukan karena itu. Terserah orang mau bilang apa. Entah itu komentar pujian, entah itu komentar celaan, duit akeh-akeh kok yo monggo kaya ngono. Astagfirullahaladzim. Bahasa Indonesianya, uang banyak-banyak dikeluarkan, masa cuma untuk pergi ke tanah suci? Apa ndak ada amal ibadah yang lain? Misalnya begitu, ada omongan orang seperti itu. Mungkin untuk sedekah lah, untuk yatim piatu lah. Kalau kita tanya kepada yang komentar, hari ini antum sudah sedekah apa? Ya belum sih. Jadi biarkan orang mau berkomentar. Kalau kita tujuannya semata-mata karena Allah, itulah ikhlas. Makanya nanti dihindari perbuatan-perbuatan yang terkadang merusak apa? Keikhlasan. Terlalu banyak selfie untuk di-share ke dunia medsos. Itu dihindari. Kita jaga betul niat kita. Kalau kata Syekh kita, Syekh Saleh, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Terkadang orang itu nggak tahu niatnya apa. Tapi HP kasihkan orang, tolong foto saya. Lagi berdoa. Tapi Ka'bahnya di belakangnya. Ya.
Karena nggak mungkin kan orang moto dari arah Ka'bah yang difoto sedang madep sini. Ya, latar belakangnya kurang pas. Jadi lagi doa, dia foto dari sana, Ka'bahnya di belakang. Kalau kata Ustadz Abdus Salam, hafizahullah ta'ala, pernah dia nuangkan air, tampak di matanya ada apa? Tetesan air. Ana tolong difoto ya. Ternyata ini adalah air mineral. Sampai nangis bro. Sudahlah, hilangkan itu. Belum tentu umroh kita ini umroh yang akan berulang. Jaga niat, jaga keikhlasan. Kita fokus cari pujian dari Allah, cari perhatian dari Allah, cari pahala dari Allah. Itu fokus. Sudah lupakan dunia manusia. Mereka mau komentar muji, mau komentar celaan, silahkan tanggung jawab masing-masing. Yang penting saya mencari perhatian Allah. Ini yang pertama. Apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu, dan dia adalah moto umroh bareng ANP, insyaallah ta'ala. Apa ini? Beribadah dengan ilmu. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ilmu. Nanti akan diajarkan oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Amin Nurbait, ya, cara ibadah di perjalanan misalnya. Kemudian pernah juga disampaikan nanti, dan insya Allah di manasik di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengulang manasik tentang umroh, tawaf, mulainya dari mana, cara pakaiannya, yang pria bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika tawaf, apa itu sa'i antara Safa dan Marwah, bagaimana bercukur bagi laki-laki, bagaimana bercukur bagi kaum perempuan. Ini adalah butuh ilmu. Tidak akan mungkin bisa mengikuti kanjeng Nabi, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ilmu. Harus ini. Tidak akan mungkin berkualitas kalau tidak memiliki apa? Ilmu. Apa artinya? Mengetahui keterangan nih loh, cara ibadah yang benar nih kayak gini. Berdasarkan dalil-dalil yang ada. Maka modal kedua agar kita bisa berkualitas, meraih kualitas dalam umroh kita apa tadi? Mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jauhi dosa. Jauhi dosa dan kemaksiatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz hadis Muslim, man ata hadzal baita, barang siapa yang datang ke rumah ini. Apa yang dimaksud dengan rumah ini? Baitullah. Barang siapa yang datang ke rumah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang capek, ngantuk? Insya Allah belum? Sebentar lagi insya Allah ngantuk. Kita lanjutkan atau kita istirahat dulu? Lanjutkan sebentar nggih. Insya Allah tidak sampai 20 menit lagi insya Allah. Sampai jam 6. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata hadzal baita,
barang siapa yang datang ke rumah ini, yaitu Ka'bah, Masjidul Haram, falam yarfuth, dan tidak melakukan rafath. Rafath, kata para ulama, adalah al-jima' au muqaddimatuh, hubungan biologis antara suami dengan istri, atau muqaddimahnya, kata-kata rayuan, ya, kata-kata yang romantis. Wah, kita lagi berdua nih di kamar deh, ngapain? Dan lain-lain. Kata-kata yang romantis yang bisa memancing timbulnya apa? Syahwat. Ya. Itu dengan suami istri tidak boleh. Kalau lagi ihram. Apalagi dengan yang lainnya. Chattingan dengan kekasih yang sedang ditinggal menyeberang lautan, melampaui gunung, dek, ku seberangi lautan, ku loncati gunung, ku berjalan di atas padang pasir, tapi hati ini senantiasa mengingatmu. Sepulang umrah, insya Allah abang melamarmu. Ini kata-kata romantis. Kita khawatirkan ini termasuk apa? Rafath. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi rumah ini tidak melakukan rafath, walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan. Kefasikan itu dosa. Entah itu dosa antara dia dengan siapa? Allah, bermaksiat pada Allah Ta'ala. Atau dosa antara dia dengan anak Adam. Anak Adam. Makanya barusan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Wira. Bagaimana berinteraksi dengan, apa tadi? Penduduk dengan manusia. Dan satu hal yang perlu dicamkan, bahwa manusia yang nanti kita temui di Makkah itu bukan saja Afrika, bukan saja Amerika, bukan saja Libanon, bukan saja Turki, bukan India, bukan Pakistan, bukan Amerika, tapi juga yang di Amerika, yang di samping kita. Siapa? Istri kita, suami Anda. Siapa tadi? Yang sama Kak Yogi? Anak-anak kita. Jangan sampai kita menzalimi mereka. Makanya kalau ditanya apa hubungannya hadis yang tadi, khiyarukum li ahlikum, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Kita praktekkan saat umroh. Ketika istrinya kesulitan, gandeng. Jangan, alah, jalan sendiri ngapa sih? Ketika anaknya nangis, capek, jangan dibentak. Ayo, sedikit lagi. Gitu saja ndak. Ketika sandal kita diinjak sama istri, jangan kita katakan tadi contoh. Ini mau di mana sih? Istrinya pun jawabnya jangan apa? Jangan kasar. Jawablah dengan baik. Di sini Bi katanya. Ini jawab saja biasa. Makanya dikisahkan dari, kalau tidak salah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ada orang masuk masjid, nginjek dia. Lagi tidur di masjid, diinjek. Ada orang tidur di masjid. Kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz ya. Nginjek orang tersebut. Orangnya marah. Mana matamu katanya? Kata Umar bin Abdul Aziz, ini mata saya. Jadi jawabannya santai saja. Jadi yang dimarahi jangan ikut marah.
Suami berbaikilah kepada istri, jangan sampai menzalimi. Di antara bentuk kezaliman, waliyadzubillah, apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ngerokok di tanah haram. Rokok itu menzalimi diri dan juga menzalimi orang lain. Bukankah di iklan-iklan rokok kita membaca rokok membunuhmu? Berarti jangan bunuh diri di tanah haram. Jangan merokok. Karena dia akan menzalimi kita, menzalimi tubuh kita. Dan menzalimi orang-orang di sekitar kita. Dan yang namanya kezaliman dengan sesama makhluk tidak akan hanya selesai di dunia, kelak akan dituntut di mana? Akhirat. Bapak Ibu, para jamaah rahimini wa rahimakumullah, kita jauhi rafas dan fusuk, perbuatan rafas, ucapan rafas, dan juga perbuatan fasik, kemaksiatan, entah yang itu kaitannya dia dengan Allah secara langsung, atau kaitannya dia dengan sesama manusia. Di antara yang harus, atau kemaksiatan yang terkadang dilakukan oleh sebagian jamaah adalah, dan ini enggak terasa, nanti di sana itu Bapak Ibu, kemungkinan besar makanannya itu bervariasi. Masuk pertama ono sing kuning, ono sing bening. Ada yang kuning, ada yang bening. Di sana sekarang suhunya berapa Ustaz Farid? 42. 42. Berarti akan apa? Haus. Kalau orang haus paling enak minum es sirup. Kayak sirup itu kayak ngalir terus itu loh. Kayak seger banget. Setelah minum sirup kekenyangan. Terus ambil nasinya banyak. Karena nasinya bukan nasi biasa. Nasi ada dagingnya. Wah, mantap. Mungkin. Kemudian ternyata masakannya ada daging, ada ayam, ada sayuran, ada ini, ngambil roti. Jadi itu piringnya metutuk. Itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apanya? Menggunung. Karena sudah kenyang. Dan ternyata sebagian lauk dia nggak suka. Akhirnya nasinya nggak habis. Lauknya disisain. Sayurnya nggak habis. Minumannya juga nggak habis. Dagingnya nggak habis. Akhirnya terbuang. Sampai terjatuh dalam kemubadziran. Ini adalah salah satu bentuk maksiat yang terkadang kita enggak perhatikan. Makanya hati-hati. Kalau ngambil ya secukupnya. Satu piring aja. Nasinya satu piring. Dagingnya? Loh. Sudah secukupnya saja. Porsi kita di Indonesia itu gimana gitu loh. Itu saja. Kalau memang biasa porsi banyak habis, tidak ada masalah. Terus kemudian diambil yang Anda suka. Dan pasti akan dimakan. Kalau tidak usah ambil. Baik, ini diantara bentuk-bentuk kemaksiatan yang bisa saja mengurangi kualitas ibadah kita. Kemudian yang terakhir, yang pertama tadi apa? Ikhlas. Kemudian ittiba dengan berilmu. Yang ketiga, jauhi dosa berupa rafas dan fusuk. Dan yang keempat, usahakan kita berumroh
dengan harta yang halal. Mudah-mudahan kita bisa mencapai umroh yang berkualitas, kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan supaya keluarga kita yang belum diberi kesempatan umroh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan rizki umroh dari Allah Ta'ala, keluarga kita, anak-anak kita, kaum muslimin. Kita doakan mereka secara diam-diam, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan. Siapa yang mendoakan saudaranya secara tidak diketahui, maka di sisinya akan ada malaikat yang mengaminkan. Dia akan berkata, malaikat tersebut, amin walaka bimithlin, dan engkau akan mendapat yang semisalnya. Jadi dengan doa itu mudah-mudahan kita bisa umrah lagi, dan umrah lagi. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekasaran dalam bahasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan umrah kita kali ini, Allah mudahkan segalanya. Ya, Allah mudahkan segalanya, perjalanannya, proses ibadahnya, kemudian perjalanan pulang sampai kembali ke rumah masing-masing, bertemu dengan keluarga, meningkatkan ibadah, melanjutkan keistiqomahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.